Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih lanjut naik 0,83% ke angka 7.530. Selain video ini, kami juga mau upload video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang terpantau masih melanjutkan pelemahan dan direkturnya mulai masuk melakukan akumulasi di harga bawah. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang saat ini masih lanjut uptrend, hari ini naik lumayan tinggi dan ternyata ada sentimen akan membagikan dividen income. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang di-upload setiap harinya. Di video ini saya kembali akan coba update pergerakan dari saham NICL yang bisa kita lihat hari ini naik lumayan tinggi 16% lebih ke harga 1.250. Secara teknikal NICL memang saat ini masih oke. Sebelumnya sempat mengetes garis EMA 50, NICL masih bisa bertahan, sampai saat ini masih melanjutkan kenaikan. Dan setelah berhasil break harga 1000, NICL lanjut naik, mencoba break harga 1150 minggu lalu, gagal break, tapi saat ini kembali melanjutkan kenaikan. Dan secara teknikal ini masih bergerak uptrend untuk tren jangka pendek dan tren jangka menengah. Salah satu sentimen kenaikan tinggi hari ini karena memang NICL akan membagikan dividen income. Memang jika kita lihat hanya sekitar 15 per lembar saham. Tapi jika kita perhatikan broker summary untuk NICL pada kenaikan 16% ini, asing terpantau hari ini masih masuk. Dalam 2 minggu terakhir memang asing kembali masuk akumulasi, tapi di broker summary ini tidak terpantau ada akumulasi. Malah jika kita lihat ini sebenarnya ada distribusi. Jadi hati-hati, bisa saja nih sell on news karena ada rencana pembagian dividen. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya saham NICL, bisa jadikan 1200 untuk trail stop atau jadikan 1150 untuk trail stopnya. Dan karena saat ini masih ada candle hijau, saya lihat masih ada potensi untuk lanjut naik ke target terdekat di sekitar 1330 sampai 1350. Tapi hati-hati karena kenaikan ini tidak ada akumulasi, bisa saja hanya kenaikan sementara. Satu, NICL ada potensi untuk terkoreksi kembali mengetes 1150 ini. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau di entry, menurut saya sebaiknya jangan terlalu FOMO untuk mengejar di harga atas. Karena NICL seperti penjelasan saya pada video sebelumnya sudah masuk watchlist kami bareng teman-teman member pada saat berada di sekitar garis EMA 50 150. Dan sekarang saya akan coba update pergerakan dari saham ERA. ERA juga bisa kita lihat saat ini masih bisa bertahan dan rebound dari garis EMA 50. Dan saat ini sudah mencapai target terdekat di 530. Karena memang untuk minggu ini ERA masuk watchlist kami bareng teman-teman member untuk dipantau di saham yang ada di support EMA 50 150. Jadi bisa kita lihat ERA masih bisa bertahan dari rebound. Candle hari ini memang tidak begitu oke karena ada shadow ke atas mencoba break 530 masih gagal. Tapi apabila teman-teman belum take profit di 530, maksudnya saat ini masih bisa di hold. Karena garis EMA 50 di harga 510 ini masih berupa support kuat. Dan di bawahnya juga masih ada support psikologis di 500. Jadi ERA selama masih kuat di atas 500 secara pergerakan minimal masih akan sideways. Jadi masih ada potensi untuk rebound kembali selama kuat di atas 500. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk ERA, bisa kita lihat di sini asing terpantau keluar setelah beberapa hari sebelumnya masuk akumulasi. Tapi di broker summary bisa kita lihat ini ada akumulasi besar. Jadi menarik untuk ERA. Besok saya lihat masih ada potensi untuk kembali mencoba untuk break 530 sampai target di 550 untuk target kenaikannya. Jadi teman-teman bisa jadikan 530 sampai 550 untuk target take profit. Apabila ERA ternyata tetap kesulitan untuk break target harga ini. Nah, sebelumnya juga bisa kita lihat mengetes garis EMA 50, ERA bisa bertahan dari rebound. Setelah berhasil rebound, mencoba beberapa kali break 550, ternyata gagal break dan kembali ke garis EMA 50. Jadi bisa pertimbang untuk swing atau hold saja terus selama ERA tidak turun bawah garis EMA 50. Dan sekarang saya akan coba analisa NCKL. NCKL jika kita secara teknikal juga sebenarnya sudah mulai membaik. Berhasil naik di atas garis EMA 50 minggu lalu. Tapi saat ini masih kesulitan untuk break garis EMA 150 di harga 715. Jika kita lihat sebelumnya juga bisa kita lihat NCKL juga beberapa kali mencoba untuk break garis EMA 150 ini gagal break dan malah turun kembali di bawah garis EMA 50. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk NCKL, bisa kita lihat di sini asing malah masuk pada penurunan hari ini, pada sebelumnya pada saat kenaikan 4% asing terus keluar. Dan di broker summary jika kita lihat di semua masih ada distribusi. Jadi untuk NCKL apabila teman-teman sudah punya, menurut saya saat ini masih bisa di hold. Bisa jadikan 680 untuk trail stopnya. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau di entry, untuk saat ini lebih baik wait and see. Karena saat ini masih mencoba untuk break resisten di garis EMA 150.
Jadi NCKL masih bisa coba dipantau, bisa buy on breakout apabila berhasil break. Dan cara pergerakan NCKL akan mulai uptrend apabila berhasil break garis EMA 150. Jika terpantau 1 minggu ke depan NCKL masih lanjut turun, menurut saya ini kesempatan untuk coba tunggu di garis EMA 50 untuk buy on support untuk NCKL. Oke, selanjutnya saya coba analisa saham Harum juga bisa kita lihat. Harum saat ini juga mencoba untuk naik di atas garis EMA 50. Jadi cara pergerakan Harum juga memang saat ini belum oke. Tapi bisa kita lihat sempat naik di atas garis EMA 50 tapi selalu tertahan di resisten 850. Hari ini Harum juga turun 2% lebih ke 820. Jadi saat ini kembali berada tepat di garis EMA 50. Dan jika kita perhatikan untuk Harum pada penurunan hari ini, bisa kita lihat asing terpantau keluar selama beberapa minggu ini. Asing memang masih terus keluar, tapi bisa kita lihat di sini penurunan 2% lebih ini tidak ada distribusi. Jadi untuk Harum apabila teman-teman mau swing, misalnya masih menarik untuk coba dipantau, karena saat ini masih berada tepat di support EMA 50. Jika terpantau Harum masih bisa bertanda rebound dari garis EMA 50, masih menarik untuk entry untuk swing dengan target jangka pendek di 850 sampai 860. Atau teman-teman bisa jadikan harga 800 untuk trail stopnya. Karena memang di bawah garis EMA 50 masih ada satu support lumayan kuat di 800 yang jika kita lihat beberapa kali di tes Harum masih bisa bertanda rebound. Jadi selama masih kuat di atas 800 minimal Harum masih akan sideways. Jadi masih bisa di hold. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini, bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.